Oke, ini sedang melepas push rodnya ya. Jadi flapnya ini dimatiin, nanti digabung jadi aileron. Jadi aileron di sini. Nanti diisolasi untuk sementara percobaannya. Nanti dilihat hasilnya. Kayak gini Mas Bob ya. Nah, ini pakai stick dulu, terus nanti diisolasi bening. Jadi ini nggak ada flapnya nanti mati. Ini kan udah dilepas push rodnya dari servo, jadi langsung join jadi satu di aileron. Nanti kita lihat hasil untuk karakter terbang untuk berbeloknya bagaimana, terus kalau setalnya bagaimana, nanti bisa handle-nya lebih mudah yang ini apa pas pakai aileron ini, yang di ujung ini nanti untuk menghandle ketika pesawat hampir setal gitu ya. Kita coba. Sedang dipasang Mas Denny nih. Lokasi terbang ini lapangan Sawan Mojorejo. Ini kalau pagi kan aman, nggak dibuat untuk sepak bola ya. Jadi bisa buat terbang-terbang maiden, bikin konten juga kadang sering di lapangan di sini. Ini pesawat bahan dari triplek 3 mili. Nah, misalkan ada yang berminat nanti bisa untuk order ini new model terbaru produk kami, span 150 cm ini ya. Di atas ini ada kaca mika bening, mungkin nggak begitu terlihat. Nah, ini kelihatan. Nah, ini hasil. Ini keinginan hasil saya, support dari Mas Denny yang selalu membantu project. Ya ini. Jadi ini kita kalau ada apa-apa tuh saling bareng-bareng ya, buat konten, buat pesawat, untuk project-project. Jadi partnerannya sama Mas Denny. Nah, ini kan udah dilepas. Untuk karakter pesawat ini sih ngambang banget ya, dengan airfoil ketebalan mungkin ini nggak lebih dari 3 cm ketebalan titik tertinggi airfoilnya ini. Untuk semakin tipis airfoil itu akan semakin hambatannya rendah dan semakin glide-nya itu dapat. Nah, ini udah jadi aileron yang full dari ujung ke ujung. Mungkin gerakannya ini harusnya lebih lincah liar mungkin ya, dengan karakter yang aileron utuh seperti ini. Kita coba hasilnya. Ini baterai udah dipersiapkan. Ini bawa 4 buah ya, di dalam masih ada 2. Ini mau pakai yang ini. Nah, untuk CG bagian depan itu ngepas di ini. Batas ini. Nah, ini mepet depannya pas ini, agak mundur dikit Mas. Nah, seginya seperti itu. Tinggal konekkan baterainya ini. Nah, udah terkalibrasi, siap kita coba. Kita cek control surface.
Ini aku jadi keinget trainer yang wingspan 120. Jadi kayak gini. Jadi ini flapnya nggak fungsi ya ini, karena dilepas lengannya. Ini mau nyoba pakai aileron panjang. Perbedaannya dari terbang nanti bisa dinilai setelah hasil penerbangan ini nanti. Bismillah, kita terbang lagi. Wah, tebakanku benar sekali. Lebih lincah ini, lebih agresif. Wah, kalau ini selamat ini dari setal. Agresif. Oke, kita ini baterainya sebenarnya belum habis sih, cuman nggak tahu kenapa, mungkin salah satu sel ada yang drop, jadi ada yang bunyi dulu. Kemarin kalau tak cek itu masih ada tegangannya, masih 4 lebih. Kita coba sekali putaran. Pesawatnya bisa apa, oleng-oleng. Untuk momen kita coba ya, untuk momen setal kita 0 gas. Ini 0 gas ini. Kita gas lagi. Apakah belok nggak setal? Oke, aman. Ternyata aileron panjang itu sangat berpengaruh untuk penerbangan yang sangat enak dan stabil, mudah dikontrol. Ini bisa terbang pelan juga, walaupun ini tanpa flap ya. Memang juga karakter pesawatnya itu memang sudah slow. Untuk landing juga mudah. Oke, ternyata lebih apa ya, enak pakai aileron besar. Jadi mending flapnya itu nggak saya pakai. Kalau pengen flap mungkin dibikin apa ya, flap round aja. Lah ini pesawatnya bisa Harrier. Oke, sekarang kita landing aja, ganti baterai karena kita udah tahu kesimpulan penerbangannya ya. Kita landingkan dulu. Walah, landingnya jelek banget. Gak tahu kenapa ini kan landing gearnya lebih pendek, kalau mau ngepasin itu agak-agak gimana gitu. Karena momen glidingnya sangat kenceng yang membuatnya mentul-mentul. Jadi harus permainan gas. Oke. Jadi harus permainan gasnya dintul-ntul. Gasnya dikocok naik turun biar bisa ngepasin momen glidingnya. Jadi kalau pesawatnya masih keadaan kenceng kayak tadi ya, kita paksa landing itu bakalnya naik lagi. Itu karena apa ya, dia tuh masih pengen terbang lagi sebenarnya, karena glidingnya karena saking kencengnya gitu loh. Jadi kita harus menghabiskan momentum glide-nya itu. Tapi kalau mau habis juga harus hati-hati, kalau nggak bisa gini lagi juga. Jadi ketika mau habis tadi tak tambahin gas dikit-dikit, jadi biar nggak kayak kejeglong gitu loh istilahnya. Oke, jadi ini kelanjutannya itu ternyata lebih enak pakai aileron yang full kayak gini ya. Kemarin aku pengen pakai flap itu karena ya apa ya, iseng-isengnya pengen nyoba biar dapat ilmu baru gitu ya tentang pesawat. Jadi kalau pakai flap ini kan untuk lebar sini dan sini itu sudah dibagi 2 sama. Udah dikurangi yang ini ya, udah dibagi sama. Yang saya rasakan ketika pakai flap itu stabil oke, untuk landing oke sih. Cuman kan di sini aileron ini kan jadi
cuman dapat dikit. Terus ini nggak terkena angin daripada baling-baling ini. Jadi untuk responnya itu kurang. Kalau ini kan dapat anginnya nanti kan ketika terbang aja. Jadi kalau pengen responsif banget ini kita harus terbang kenceng biar anginnya kena ini, terus kita gerakan bisa jadi agresif. Tapi kalau dengan aileron yang utuh, kita nggak harus terbang kenceng pun udah dapat angin dari bilah propeller kena ini aileron control surface, itu pesawat itu lebih lincah. Tujuannya itu kalau kita lagi terbang pelan mau landing, ada angin, kita bisa menghandle. Kalau dengan yang ini tadi, kalau anginnya lebih besar daripada tadi, saya ngendele mungkin lebih susah ya. Jadi kalau ini menurut saya sih, kalau menurut teman-teman air modeler atau penghobi RC lainnya berbeda ya, itu ya apa ya, mungkin beda-beda. Ya kalau saya sih cuman untuk belajar aja, tidak niat untuk menggurui siapapun. Ini karena sesuai pengalaman langsung kita terbang, kita coba hasilnya kan kayak gini. Kalau saya, kalau ini ya cenderung memilih ini untuk jadi aileron saja. Kalau pengen ada flapnya, itu jangan dipotong jadi dua, tapi jadikan flap round. Itu lebih oke malah itu. Jadi tidak mengurangi daripada gerakan banyaknya ini. Kalau flap round kan cuman satu servo di sini, bisa jadi flap juga jadi aileron. Kalau kita pakai flap terpisah, keunggulannya sih apa ya? Mungkin dia stabil landingnya ini. Cuman nanti di sini gerakannya itu jadi kurang respon. Takutnya nanti kalau kita mau setal atau kena momentum ketika baterai habis, kita nggak bisa ngelawan, pesawat akan jatuh dan udah wassalam, hancur. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau membuat pesawat sejenis ini atau apapun, kalau tips dari saya itu seperti itu tadi ya. Kalau pengalaman saya secara penerbangan, cuman kalau ada yang berbeda pendapat, nggih, monggo, saya tidak berusaha untuk mengharuskan atau menggurui teman-teman yang lainnya. Kalau saya kan cenderung lebih suka ke praktek, terus kita bisa menganalisa hasil daripada penerbangan pesawat tersebut. Kalau kita hanya teori kan nanti kita nggak tahu hasilnya bagaimana. Dari terbang langsung ini kan tadi udah 2 kali kan saya coba-coba, itu saya jadi apa ya, dapat ilmu. Soalnya kalau dari dulu itu saya tuh nggak pernah pakai flap, terbang ya terbang aileron terus, karena menurut saya tuh kalau pesawat buatan kami ya, kami berdua itu tanpa flap pun mendaratnya serasa kayak flap, seperti yang Hercules yang 3 meter itu terbang di sirkuit itu tanpa flap, cuman dia bisa ngunci banget juga. Entah enggak tahu kenapa, atau karena ya ringan, airfoilnya juga udah bener, jadi bisa terbang seperti itu. Terus kalau ini mungkin nanti servonya nggak dipakai ini. Jadi wis langsung paten. Karena saya itu pecinta ekstrim ya, ekstrim flag. Sebenarnya teman-teman ya, saya jelaskan sedikit lagi. Kalau untuk kontrol surface besar, radar, elevator ini enggak terus pesawatnya jadi susah dikendalikan. Ini bisa disetting di endpoint servo ya. Kalau saya kan memang sebagai builder dan apa ya, yang mereview pesawat-pesawat ini cenderung suka ke agresif. Karena apa? Biar untuk mengetes kemampuan pesawatnya bagaimana. Terus misalkan ada teman-teman yang sudah mahir pengen seperti saya kan, nanti bisa sesuai settingan saya gitu loh. Tapi kalau ini untuk teman-teman masih kegalaan atau bagaimana, itu di remote masing-masing kan ada settingan untuk mengurangi gerakan ini. Ini walaupun besar, gerakannya kan nggak harus segini banyak itu, diturunin gini dikit bisa. Caranya nyeting di endpoint servo, endpointnya itu dikurangi nilainya, angkanya itu jangan sampai 100 atau 120. Rekomendasi untuk trainer pemula dengan kontrol surface sebesar ini yang buatan saya itu menggunakan endpoint sekitar 40% itu paling recommended untuk belajar. Nanti kan kalau udah jago mau dikasih 100 atau ada 120% itu enggak apa-apa. Yang penting adaptasi untuk pengenalan pesawat. Jadi jangan takut kalau melihat pesawat hasil karya kami itu kok aileronnya besar-besar, jangan takut itu terlalu galak mas, angel. Itu gak angel. Kalau teman-teman ada yang rumahnya dekat dengan sini, akan saya ajari secara langsung biar bisa merasakan ini sebenarnya susah apa enggaknya, itu nanti bisa tahu. Cuman kalau kita masih lewat
sosmed, lewat online gitu kan, memang pertama yang kita lihat itu pasti ini pesawat itu galak sekali gitu ya. Cuman kita settingi endpoint saja itu udah bisa. Nah ini sebagai testimoninya juga di balik kamera ini Mas Denny ya. Mas Denny ini dulu juga buat pesawat itu aileronnya tak suruh bikin besar, endpointnya besar. Jadi Mas Denny bisa merasakan dan menilai lebih mudah endpoint besar atau yang kecil nanti. Terus mungkin itu saja, nanti tidak durasi terlalu lama ya. Ini akan saya cut. Untuk video berikutnya itu saya akan mereview pesawatnya ini untuk Extreme Flight. Cuman videonya akan saya upload di video selanjutnya, karena kalau saya jadikan sama ini nanti terlalu panjang durasinya. Sama yang tadi kan juga udah ada. Jadi saya pisah. Di next video akan saya buatkan video penerbangan yang Extreme Flight. Terus di video selanjutnya nanti mungkin ada yang ada kameranya ya, jadi khusus terbang santai itu, enggak ekstrim. Jadi total ada 3 video yang saya akan upload. Satu yang maiden ini tadi, sama menganalisa atau settingan mana sih yang menurut saya ya sereknya itu pakai flap atau tidak. Kalau untuk teman-teman bebas. Terus yang kedua itu penerbangan ini tadi juga masih setting, karena yang pertama maiden, yang kedua ini setting flap, yang ketiga ini saya mau extreme flight. Nanti yang keempat itu saya akan terbang, tak kasih kamera, biar teman-teman itu yang penasaran kan banyak yang komen juga di YouTube, Bang kasih kamera dong di sayapnya biar kelihatan wow lah gitu ya mungkin. Jadi nanti saya kasih, tapi itu juga di next video. Jadi biar teman-teman itu yang menonton tidak bosan karena durasi lama ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan penerbangan pagi hari ini tentang maiden pesawat ini dan penilaian saya tentang control surface ya. Bila ada salah kata dari saya ataupun dari teman saya yang sengaja atau tidak, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.